قلبي يناديك في كل حين، حبك يجري كالماء في الينابيع، يا أجمل عشق بين الملايين، أنت الأمان في كل طريق، لن يزول حبك من فؤادي، يبقى مع روحي في أزدياد يا قمري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Dalah MR99 Tran. Oke guys, pada siang hari ini waktu menunjukkan pukul 1 ya. Ini posisi berada di MI Miftahul Huda Jatisari. Ya, ini lokasinya berada di perempatan Balai Desa Krenceng ya, Balai Desa Jati ke arah barat. Hari ini mau trip ziarah Wali 5 tapi tidak komplit, hanya beberapa yang dituju. Insya Allah ini nanti tujuan pertama kita akan ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, atau Gus Dur, yang berada di Ponpes Tebuireng Cokir. Ya, ini kita berada tepat di depan gapura MI Miftahul Huda Jatisari Krenceng, Kecamatan Kepung. Persiapan ini mau naik kendaraan. Ini saya membawa murid-murid dari MI Miftahul Huda kelas 6 ya. Nah, ada yang ikut sendiri, ada juga yang didampingi wali murid. Rute perjalanan kita yang pertama Gus Dur, kedua Mojo Agung, ketiga Bangkalan, keempat Ampel, kelima Maulana Ishaq, keenam Derajat, dan terakhir kita ke WBL. Jadi sebagian Wali 5 tidak diziarahi, langsung diloncat-loncati gitu, soalnya paginya kita ke WBL. Sekarang jam 1:30 ya, saatnya kita berangkat menuju ke tujuan pertama, yaitu Gus Dur yang berada di Cokir. Butir mutiara kata, rangkaian rayuan cinta, engkau taburkan, engkau semaikan di badan jiwa. Dalam hening malam panjang, kau hadir tanpa jarak, menjadi jawaban dari doa-doa yang terdiam. Perlahan hatiku percaya pada rasa yang kau jaga, tak tergesa namun nyata.
sederek. Alhamdulillah dulur, kita sudah sampai di lokasi parkiran makam Gus Dur tepat jam 3 kurang seperempat. Jadi seperempat menit lagi makam akan ditutup. Jadi langsung saja penumpang turun menuju ke lokasi makam ya. Berjalan menyusuri para pedagang, karena untuk menuju ke sana kita harus jalan kaki kurang lebih sekitar 200 meter. Alhamdulillah. Halo adik-adik. Sip. Ayo cepet yuk. Setelah ini kita akan langsung meneruskan perjalanan menuju ke makam Mbah Said Sulaiman yang berada di Mojo Agung. Rindu ini tak pernah hilang, meski waktu terus berjalan. Namamu selalu ku sebut di setiap doaku. Tak mudah jalani semua tanpa dirimu di sampingku. Jauh di mata, dekat di hati, cintaku takkan pernah. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Mbah Said Sulaiman yang berada di Mbetek, Mojo Agung. Pintu masuk makam Mbah Said Sulaiman ya. Ya, ini para adik-adik baru saja turun langsung menuju ke makam. Tapi sebelum ziarah, agendanya para jamaah ini sholat asar dulu ya. Jadi sholat asar di dekatnya makam ada masjid, jadi sholat di masjid dekat makam. Setelah sholat langsung menuju ke makam untuk berziarah. Selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan menuju ke makam Syekhona Khalil yang berada di Kabupaten Bangkalan. Malam ini aku kembali menatap langit tanpa arti. Namun bayangmu hadir lagi, mengisi sepi di dalam hati.
Alhamdulillah kita sudah sampai di makam Syekhona Khalil yang berada di Bangkalan ya. Ini para adik-adik langsung turun untuk menuju ke makam. Sebelum melaksanakan ziarah, ini para jamaah akan melakukan sholat jamak takhir maghrib dan isya. Setelah itu baru melakukan ziarah ke makam Syekhona Khalil. Suasana malam hari ini di parkiran makam Syekhona Khalil terpantau rame ya dulur. Ini ada beberapa kendaraan big bus. Ini kita dapat parkir di dekatnya masjid, jadi parkir depan ini. Nah, ini ada 4 big bus dan depan saya ini ada 2 big bus ya. Ini adik-adik sangat semangat untuk menuju ke lokasi makam. Lokasi makam ada di sana ya, di dekatnya masjid. Tunggu petang ya. Beginilah kondisi atau situasi malam hari ini di parkiran makam Syekhona Khalil. Oke guys, selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan menuju ke makam Sunan Ampel yang berada di kota Surabaya. Kelamnya malam, lukisan cintaku penuh derita yang kelabu. Walaupun telah lama hanyut ditelan masa, tapi terkadang menyiksaku. Coba untuk melupakan percikan bayangan kenangan, tetapi selalu saja ia datang menggoda dengan senyum sejuta siksa. Selimut cinta melepas belenggu jiwa. Alhamdulillah kita sudah sampai di parkiran makam Sunan Ampel dulur. Ya, beginilah situasi saat ini di parkiran makam Sunan Ampel.
para jamaah langsung menuju ke lokasi makam ya. Di makam Sunan Ampel juga disediakan angkot atau len untuk menuju ke lokasi makam dengan tarif 10.000. Kita sudah bisa naik angkot untuk menuju ke makam Sunan Ampel. Kalau ingin belanja-belanja, baiknya kita jalan kaki saja. Yaitu para penumpang langsung menuju ke makam ya, tidak naik angkot, jalan kaki. Ini Pak Ustadz baru saja keluar dari kendaraan. Selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan menuju ke makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Kemantren Paciran, Lamongan. Semoga perjalanan selamat sampai tujuan. Kemanakah kan ku cari panjangnya jalan ku telusuri,
Selamat pagi dulur, hari ini saya sudah berada di makam Maulana Ishaq ya. Tadi pagi saya sampai sini sekitar jam setengah 4. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6. Ini nanti agendanya anak-anak tadi setelah subuh sudah melakukan ziarah ke makam. Dan selanjutnya nanti kita jam 7 sarapan pagi. Setelah sarapan baru akan melakukan perjalanan atau meneruskan perjalanan menuju ke makam Sunan Derajat ya, jadi kita sarapan pagi di warung pas sebelah pojok sini, warung Bu Ririn ya. Nah, ini warung Bu Ririn ya, dekat dengan toilet ya. Sambil nunggu sarapan, soalnya jadwal sarapan jam 7 ya, para adik-adik bersenang-senang atau duduk santai di tepi pantai. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7 dulur, saatnya kita sarapan ya. Ya ini antri, nunggu antrian ini ya, nunggu antrian. Sebagian juga sudah sarapan ya, ini sebagian, ini para adik-adik sudah sarapan. Nah, ketok gigi hahaha. Sebagian masih duduk-duduk nunggu antrian di luar warung ya. Ini masih nunggu antrian. Nampak dari luar warung Bu Ririn sudah kelihatan panas banget dulur. Masih jam 7 ini. Ya, terpantau Mas Agus selaku pembantu driver ikut antri ambil makanan. Cara ini kian menyiksa
Jika takdir izinkan kita bertemu. Alhamdulillah dulur, kita sudah sampai di makam Sunan Derajat ya. Ini makam terakhir yang kita ziarahi. Ya, suasana pagi hari ini sangat cerah. Dan suasana kondisi parkiran sangat sepi dulur. Ini para jamaah langsung menuju ke lokasi makam. Ya, ini lokasi makam yang terakhir. Di sini di makam Sunan Derajat banyak oleh-oleh. Jadi nanti setelah ziarah bisa mampir ke pusat oleh-oleh untuk membeli apa yang dibutuhkan untuk keluarga yang di rumah. Jadi ini makam terakhir, jadi untuk beli oleh-oleh bisa beli di makam Sunan Derajat. Acara terakhir nguling setel gue. Sip. Ya, ini baru saja mandi, ganti baju. Alhamdulillah badan sudah terasa segar ya. Oke, setelah ini kita akan langsung melanjutkan perjalanan ke tujuan terakhir kita ya, yang berada di Paciran, Wahana Bahari Lamongan atau WBL. Jadi setelah ini kita langsung meluncur ke sana menuju ke WBL. Semoga perjalanan lancar, tiada halangan suatu apapun. Takdir tak pernah ku pilih, namun harus ku jalani. Langkah ini terasa perih di jalan yang tak pasti. Ku coba untuk memahami semua yang terjadi, meskipun hati
Alhamdulillah dulur, kita sudah sampai tujuan terakhir kita, yaitu WBL, Wisata Bahari Lamongan. Tepat jam setengah 10 kita sampai lokasi. Ya, ini para adik-adik sangat antusias, sangat semangat ya untuk cepat-cepat masuk menuju ke lokasi WBL. Lokasi WBL sangat strategis ya. Jadi kalau Anda punya acara wali 5 bisa diagendakan mampir, karena searah dari makam Sunan Derajat menuju ke Bonang, pinggir jalan raya dulur. Jadi bisa diagendakan untuk para adik-adik yang masih kelas 6 atau TK untuk acara ziarah sambil berwisata di Wisata Bahari Lamongan. Sebelum masuk ke lokasi wisata, kita foto dulu ya. Nunggu ini ibu-ibu, para dewan guru dan bapak guru masih sebagian masih belum kumpul ya. Ini masih lari untuk cepat-cepat menuju ke lokasi pemotretan. Ini masih, nah ini juga masih lari-lari ini ya, menuju ke tempat pemotretan juga. Ya, kita tunggu Pak, ayo silakan ditata, baris berbaris, dirapikan. Persiapan 1, 2, 3. Selanjutnya para adik-adik atau para rombongan langsung memasuki lokasi wisata Bahari Lamongan atau WBL. Oke, selamat bersenang-senang untuk hari ini. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum video ini berakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap panitia yang telah mempercayakan perjalanannya bersama MR99 Tran. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau pelayanan yang kurang memuaskan dari kru MR99 Tran. Harapan saya Anda puas dan agenda selanjutnya bisa bekerja sama lagi dengan MR99 Tran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dalah MR99 Tran. Terima kasih.